بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal berapa ini ya? 27. 27 Jumadal Ula. Kalau Desember 31 Desember 2021. Ini biasanya tanggalnya nampilnya Arab nih, nggak ngerti kenapa berubah jadi Indonesia ini. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadilah Salat karya Syekh Al-Muhaddits Al-Kandahlawi Zakaria Al-Kandahlawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang khusyuk salat. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa khusyuk salat adalah rohnya salat. Sehingga ketika salat tidak khusyuk, itu seolah-olah seperti manusia yang tanpa nyawa, tidak ada gunanya, sehingga tidak banyak manfaatnya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang kelima. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aswa'un nasi sariqatan. Alladhi yasriqu fi salatihi. Qalu ya Rasulullah. وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه الدارمي وإسناده ضعيف فيه عنعنة الوليد بن مسلم وصححه ابن خزيمة. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'u paling jelek annasi manusia sariqatan pencuriannya adalah alladzi orang yang yasriqu mencuri salatahu salatnya sendiri. Jadi salatnya sendiri dia curi. Qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah wahai Rasulullah, wa kaifa bagaimana itu? Yasriqu salatahu, dia mencuri salatnya. Jadi sahabat enggak paham. Qala beliau menjawab la yutimmu, dia tidak menyempurnakan ruku'aha, rukuknya, wala sujudaha, tidak pula sujudnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sanadnya dhaif karena di dalamnya ada An'anah Walid bin Muslim, tetapi disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat hendaklah disempurnakan. Karena kalau tidak disempurnakan, maka berarti mencuri salat. Apa kaitannya dengan khusyuk? Kaitannya dengan khusyuk pada kalimat terakhir hadis ini, wala khusyu'aha. Dalam Sunan Darimi tidak ada kata-kata wala khusyu'aha. Tapi di riwayat yang lain ada tambahan wala khusyu'aha. Dia tidak menyempurnakan tiga. Tidak menyempurnakan rukuk, satu. Tidak menyempurnakan sujud, dua. Tidak menyempurnakan khusyuk, yang ketiga. Nah, jadi tambahan wala khusyu'aha ini sebagian riwayat menyebutkan, sebagian lagi tidak menyebutkan. Karena itu Syekh Kandahlawi menyebutkan hadis ini dalam bab tentang khusyuk karena adanya yang menyebutkan kalimat ini wala khusyu'aha.
Maka 3 hal ini paling penting di dalam salat. Ruku', sujud, khusyuk. Meskipun dalam salat tidak hanya 3 ini. Ada wirid, ada duduk, ada berdiri, tetapi paling penting adalah 3 hal ini. Sehingga disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di sini Rasulullah mengatakan aswa, orang yang paling jelek di dalam mencuri. Karena itulah ada seorang sahabat Nabi menganggap orang yang mencuri sholatnya, yaitu yang tidak menyempurnakan sujud, rukuk, dan khusyuk, itu sebagai saruk. Saruk itu artinya pencuri paling dahsyat atau paling jelek. Lebih jelek daripada orang yang mencuri harta dan sebagainya. Kemudian di sini Nabi katakan manusia paling jelek mencurinya. Berarti menunjukkan bahwa mencuri itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkat. Tentu saja mencuri uang masjid itu lebih dahsyat daripada mencuri uang gereja misalnya. Meskipun sama-sama tidak boleh. Kita punya tetangga kafir, kita curi hartanya, haram. Tetapi mencuri tetangga yang muslim itu lebih haram. Tetangga yang kafir, kita ambil hartanya, berarti kita melanggar hak pertetanggaan. Tetapi kalau tetangganya itu muslim, kita mencuri hartanya, berarti kita melanggar dua. Melanggar hak pertetanggaan dan hak keislaman. Nah, demikian juga mencuri kotak masjid. Nah, ini dosanya lebih besar. Kenapa? Ini masjid sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sama tingkatan mencuri yang dua tempat tersebut. Dalam satu hadis kita dapatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyazni ar-rajul bi 'ashrati niswah. Seseorang berzina dengan 10 wanita, khairul lahu min ayyazniya bimra'ati jarih. Lebih baik itu maksudnya lebih ringan daripada berzina dengan satu istri tetangga dia. Wa alayya wala ayyasriqar rajul min asyrati abyad. Demikian juga mencuri dari 10 rumah, aisaru lahu, lebih ringan baginya, min ayyasriqa min baiti jarih, daripada mencuri dari satu saja rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi 1 banding 10 ini, Pak. Karena dia punya hak tetangga. Nah, maka mencuri juga begitu, bertingkat-tingkat, sehingga mencuri yang paling buruk menurut Rasulullah SAW itu mencuri sholat, karena sholat adalah sesuatu yang sangat mulia, tidak boleh dicuri. Nah, maka tidak boleh rukuk tanpa tumakninah, sujud tanpa tumakninah, sholat tanpa khusyuk, tidak boleh. Maka orang-orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, itu mestinya mereka mempelajari hadis-hadis seperti ini. Sehingga mereka tidak berani kurang ajar begitu. Itu bisa dikatakan kurang ajar kepada Allah itu. Seseorang minta kepada Pak RT misalnya, ngomongnya terlalu cepat, apakah itu dianggap enggak sopan kayak begitu? Mestinya kalau minta sesuatu kan yang sopan, ngomongnya ditata, rapi, pelan-pelan. Nah, bagaimana lagi dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngomongnya seperti itu, ya, tanpa tumakninah. Maka itu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat boleh langsung menjotos, itu mungkin dijotos oleh para malaikat yang ada di situ. Tapi memang mereka tidak disuruh oleh Allah seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini saya katakan sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Walid bin Muslim. Dia ini meskipun seorang perawi yang thiqah, terpercaya, tetapi dia seorang rawi yang mudallis. Sehingga kalau dia meriwayatkan secara an-anah, yaitu meriwayatkan dari gurunya dengan kata-kata an yang artinya dari, maka hadisnya sanadnya dhaif. Tetapi nilai terakhir untuk hadis ini adalah sahhahahu, ya, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan juga disahihkan oleh ulama-ulama yang lain termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, kok bisa sanadnya dhaif tetapi hasil akhirnya kok sahih? Nah, itu biasanya karena dikuatkan oleh
jalur-jalur lain yang semisal. Satu hadis punya jalur 10 misalnya. Nah, anggaplah ada satu yang dhaif, maka ini bisa dikuatkan oleh jalur-jalur yang lainnya. Nah, termasuk hadis ini hadis yang kesimpulan akhirnya adalah sahih derajatnya. Nah, maka ini boleh disampaikan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Al-haditsus sadis an Ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'ani Abu Bakr as-Siddiq atamayyalu fi salati fazajarani zajratan kittu ansarifu min salati thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama ahadukum fi salati فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة رواه الحكيم الترمذي وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم وضعفه. Dari Ummu Ruman, dia adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri pertama Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan ra'ani telah melihat saya Abu Bakr As-Siddiq, suami saya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Atamayyal, saya ini goncang-goncang atau bergerak-gerak fi salati, di dalam salatku. Fazajaroni, maka dia menghardik saya zajratan, dengan hardikan yang dahsyat. Itu yang saya nyaris angsarifu, saya bubaran atau saya berhenti min salati, dari salatku. Thumma, kemudian qala, dia mengatakan, yaitu setelah salatnya selesai. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, idza qama, apabila berdiri ahadukum, salah satu kalian, fi sholati, di dalam salat, falyusakkin, hendaklah dia menenangkan atrafahu, ujung-ujung dia, maksudnya anggota-anggota tubuh dia, ya, tangannya, kakinya. La yatamayyal, janganlah dia itu bergerak-gerak tamayyulal yahudi, sebagaimana bergeraknya orang-orang Yahudi. Fa inna, karena sesungguhnya sukunal atrafi, tenangnya anggota-anggota tubuh, fi sholati, di dalam salat, min tamamis shalah, termasuk sempurnanya salat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan Suyuti mendhaifkan. Jadi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi isinya bagaimana? Isinya sahih. Salat goncang-goncang itu tidak benar. Salat sambil gerak-gerak gini. Nah, salat tidak begitu itu. Salat itu hendaklah tenang. Ada satu hadis yang menguatkan hadis ini. Lau khasha'a qalbu hadza, andaikan khusyuk hatinya orang salat ini, khasha'at jawarihum, niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Ini hadis juga dhaif kalau dikatakan sebagai sabda Nabi. Tapi ini yang benar adalah perkataan Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in. Ini Sa'id bin Musayyab melihat ada seseorang salat gerak-gerak terus. Tangannya gerak ke sana, gerak kemari, garuk sini, garuk situ. Nah, maka komentarnya Sa'id bin Musayyab, ini orang gerak terus salatnya. Ini kalau hatinya khusyuk tidak akan begitu. Jadi hati khusyuk mempengaruhi anggota tubuh yang luar. Kalau hatinya khusyuk yang di dalam ini, maka yang luar juga akan khusyuk. Hatinya tidak khusyuk, maka juga sama juga. Anggota luarnya tidak khusyuk. Matanya melihat ke sana kemari, itu karena tidak khusyuk. Kalau khusyuk, matanya akan tertuju pada satu tempat, satu pandangan, sehingga salatnya khusyuk. Salatnya tidak terganggu oleh hal-hal yang dia lihat. Nah, maka hadis ini atau perkataan Sa'id bin Musayyab ini menguatkan hadis yang kita baca tadi, bahwa namanya salat itu hendaklah sakinah, hendaklah tenang sehingga tidak bergerak-gerak. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ummu Ruman itu adalah istrinya Abu Bakar. Kenapa disebutkan di sini walidati Aisyah, ibunya Aisyah? Karena istrinya Abu Bakar itu ada beberapa orang. Nah, sehingga kalau hanya disebutkan istri Abu Bakar, orang bertanya, istri Abu Bakar yang mana? Nah, maka dijawab oleh beliau, ya, ibunya Aisyah radhiyallahu anha.
Maka masalah ini mengingatkan kita satu kasus tentang kematian Nabi SAW. Ketika Nabi wafat, kenapa Sayyidina Abu Bakar datang terlambat? Di situ sudah ada Sayyidina Ali, sudah ada Sayyidina Umar. Umar teriak-teriak di masjid. Siapa yang ngomong Muhammad sudah mati, saya penggal lehernya. Ngawur aja, Muhammad mati. Kata siapa? Muhammad mati. Jadi Sayyidina Umar tidak terima kalau dikatakan Nabi Muhammad mati. Padahal betul-betul sudah wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang terlambat. Kemudian dia masuk ke kamar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyingkap wajah beliau, dilihat apakah mati atau hidup. Ternyata betul-betul sudah wafat. Maka beliau mengatakan, kalau begini engkau sudah mati ya Rasulullah. Ditutup lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke masjid, kemudian ceramah, menyampaikan ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad juga bisa mati. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad mati atau dibunuh, kalian akan jadi murtad lagi? Nah, maka para sahabat baru kaget semuanya. Ternyata memang betul Nabi Muhammad itu bisa mati. Ada ayatnya, tapi lupa semuanya. Karena ini musibah yang besar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kenapa datang terlambat? Itu karena dia sedang berada di rumah istrinya yang lain. Kalau Ummu Ruman, yang ibunya Aisyah ini tinggalnya yang dekat Masjid Nabawi. Tetapi yang jauh sana, istrinya yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, saya nggak ngerti. Nah, itu adalah di tempat Aliyah, yaitu tempat pinggiran kota Madinah. Sehingga beliau datangnya terlambat pada kejadian wafatnya Nabi tersebut. Faedah berikutnya, fazajarani zajrah. Dia sedang salat bergerak-gerak, kemudian dihardik oleh Abu Bakar. Menunjukkan bolehnya orang yang sedang salat diingatkan kalau dia salah. Nggak ada masalah. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi. Pada waktu Ibnu Abbas menjadi makmum, padahal Nabi hanya sendiri, Ibnu Abbas mestinya berdiri di kanan Nabi, tapi malah dia berdiri di kiri Nabi SAW. Nah, oleh Nabi dipegang telinganya, kemudian ditarik, disuruh berada di samping kanan beliau. Padahal ini posisi kondisi sholat, nggak ada masalah. Jadi ada orang sholat, sholatnya salah, maka langsung kita perbaiki atau kita tegur saat itu juga nggak apa-apa. Ada seorang memakai tali rambut karena rambutnya panjang. Orang laki-laki padahal ini. Dalam kondisi sholat. Maka oleh salah satu sahabat Nabi, diambil talinya tadi, dipotong, diputus. Nah, maka orang yang sedang sholat ini marah. Ngapain kamu putus tali rambut saya? Nah, maka dia sampaikan. Ini kata Nabi SAW, orang yang sholat dalam kondisi rambutnya terikat, untuk laki-laki ini, untuk perempuan beda lagi. Itu seperti orang yang sujud, tetapi tangannya terikat. Dia sujud, tetapi tangannya tidak mau ikut sujud. Tangannya enggan untuk sujud. Tangannya pilih diikat di belakang punggung. Nah, maka kalau sujud ya harus semuanya sujud. Tangannya sujud, kepalanya sujud. Nah, di kepala itu ada rambut. Rambut biarkan ikut sujud. Jangan diikat-ikat begitu. Tidak boleh. Nah, maka langsung dipotong saat itu juga. Nah, kalau panjenengan lihat ada pemuda rambutnya gondrong, sholat diikat rambutnya, boleh ambil gunting, boleh. Jangan digunting rambutnya, jangan. Tapi ikatannya saja, gunting. Nah, tapi nanti kalau panjenengan tidak punya wibawa, nah, diajak berantem sama pemuda tadi. Kalau punya wibawa seperti sahabat tadi, nah, dia tidak berani kecuali hanya tanya saja, kenapa kamu potong tali rambut saya? Nah, disampaikan. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Saya tampilkan hadisnya aja ya, supaya jelas. Innama mathalul ladzi yusalli, perumpamaan orang yang salat, wa ra'suhu ma'qus, sementara kepalanya terikat, yaitu rambutnya. Mathalul ladzi yusalli, itu seperti orang yang salat, wa huwa maktuf, tangannya terikat pada tulang punggungnya di belakang sana. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Maka tidak boleh seperti itu. Faedah berikutnya, di sini disebutkan tamayyulal yahud, seperti goncang-goncangnya atau gerak-geraknya orang Yahudi. Nah, kita lihat orang Yahudi kalau sedang membaca Taurat kan begini. Nah, goncang-goncang begitu itu tidak sesuai dengan ajaran salat yang kita disuruh khusyuk. Khusyuk itu tenang. Nah, maka harus diam.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan orang sholat matanya melihat ke arah tempat sujudnya supaya tenang. Karena kalau matanya kemana-mana, ini tidak akan tenang. Sehingga disuruh untuk melihat satu tempat saja, satu arah saja. Nah, tentang goncang-goncangnya orang Yahudi ini saya temukan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Memang orang-orang Yahudi kalau sholat itu, kalau membaca Quran, membaca Taurat mereka seperti itu. Yatahawwadun. Ini penjelasan dari Abu Amr Ibnul Ala. Dia mengatakan disebut Yahudi sebagai Yahudi li'annahum, karena orang-orang Yahudi itu yatahawwadun, mereka beryahudi, ay yataharrakun, yaitu berguncang-guncang inda qiraatit Taurat, ketika sedang membaca kitab Taurat. Jadi mereka ketika ibadah baca kitab Taurat guncang-guncang badannya. Nah, maka orang muslim salat tidak boleh seperti itu. Itu menyerupai orang-orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. الحديث السابع عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية atau Mardawayh. Warawahu Tabarani wa 'an Ibnu Abbas bilafdzi lam yazdad minallahi illa bu'da. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, tentang kalam Allah Ta'ala, innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan-perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Ini surat Al-Ankabut. Faqala, maka Nabi menjawab, malam tanhahu, barang siapa yang tidak mencegahnya, salatuhu, salatnya, anil fahsya, dari kekejian, wal mungkari, dan kemungkaran, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya tidak sempurna salatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawayh atau Marduyah, dan juga diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Ibnu Abbas, tetapi dengan lafal lam yazdad minallahi, dia tidak bertambah dari Allah, illa bu'dan, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga saya tulis di sini dhad, ini adalah tanda dhaif. Tetapi isinya jelas benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan salat itu mampu mencegah fahsya dan mungkar. Lah kalau kita lihat fakta, ada orang salat tapi masih mencuri. Adzan ya dia dengar, datang ke masjid salat. Tapi nanti malam ketika tidak ada orang dia mencuri. Atau dia salat tapi kalau berhutang enggak pernah kembali, tidak pernah mengembalikan. Nah, itu gimana itu? Nah, itu berarti yang salah bukan ayatnya ini, tapi yang salah adalah sholatnya dia. Kok bisa sholatnya tidak mencegah dia dari fahsya dan mungkar? Nah, itu bukan salah ayatnya, tapi salah orangnya, sholatnya tidak benar. Makanya dikatakan fala sholata lahu, sholatnya tidak sempurna. Jadi sholat yang sempurna, yaitu yang dijaga tadi, rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dan yang lain-lainnya, nah, maka pasti akan menghasilkan tanha anil fahsya'i wal mungkari. Karena di dalam sholat, kita mengucapkan kata-kata yang mestinya menunjukkan hal tersebut. Misalnya, ketika berdiri sholat, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam. Nah, Islam mengajarkan tidak mencuri. Islam mengajarkan kalau utang itu ya dikembalikan. Islam mengajarkan tidak boleh transaksi riba. Nah, mestinya orang sholat ya sesuai dengan doa yang dia ucapkan. Sholat ditutup dengan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Apa makna assalamualaikum? Selamat untuk kalian, wahai umat Islam. Nah, kalau sudah mengucapkan begitu tetapi mengambil harta orang, tidak mengembalikan, itu berarti tidak sesuai ucapannya. Mestinya dia tidak mengatakan assalamualaikum,
Tapi dia mengatakan al-halaku alaikum. Mudah-mudahan kalian binasa semua. Karena saya pinjami duit, tidak akan saya kembalikan. Nah, ucapannya tidak sesuai dengan tingkahnya. Itu kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia lakukan. Yaitu dia tidak khusyuk, tidak memahami apa yang dia ucapkan. Tidak menyesuaikan perbuatannya dengan apa yang sudah dia ucapkan dalam sholatnya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah saya sampaikan lagi karena jarang orang melakukannya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min salatil la tanfa'. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari salat yang tidak berguna. Tidak berguna maksudnya gimana? Tidak mencegah dari fahsya dan mungkar. Nah, kok bisa begitu? Karena sholatnya tidak sempurna. Khusyuknya tidak sempurna, rukuk sujudnya dan sebagainya tidak sempurna, menyebabkan tidak ada gunanya. Nah, maka doa ini menurut saya penting untuk kita baca minimal pada saat antara adzan dan qomat. Karena antara adzan dan qomat ini waktunya mustajab. Dan ini waktunya pas kita mau sholat. Maka berlindung kepada Allah dari sholat yang tidak ada gunanya. Imam biasanya sebelum memulai sholat kan mengatur shaf. Sawu sufufakum, sambil melihat shaf. Nah, sambil begitu kita sebagai makmum daripada nganggur-nganggur, udah kita baca doa ini saja bagus. Jadi imamnya mengatur shaf, nah kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min shalatil la tanfa'. Supaya salat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi ditanya, su'ilan Nabi. Nabi ditanya. Ini menunjukkan pentingnya bertanya. Dan cukup bagi kita menunjukkan pentingnya bertanya bahwa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata yas'alunaka sampai belasan kali. Nah, ini saya temukan 13 tempat. Semuanya berisi yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Sesuatu yang diulang-ulang kan menunjukkan pentingnya. Sampai 13 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya bertanya. Tidak paham, tanya. Jadi sahabat Nabi tidak paham, apa sih maksudnya sholat kok bisa mencegah dari fahsya dan mungkar. Nah, maka perlu bertanya kepada yang paham apa maksudnya. Faedah berikutnya dari sisi ilmu qiraat. Ini ada tak ketemu tak. Inna sholata ini tak. Tanha ini tak. Nah, tak ketemu tak ini dalam satu qiraah boleh diidghamkan sehingga kita baca inna sholat tanha. Sholat tanha. Taknya jadi satu ya. Karena masuk kepada tak berikutnya. Tapi kalau qiraah riwayat Hafs yang biasa kita pakai, ya harus taknya 2 kali. Inna sholata tanha. Nah, orang Arab menyebutkan 2 huruf yang bertubi-tubi itu susah. Tata, nah, susah. Maka karena susah diidghamkan. Inna sholat tanha. Faedah berikutnya, apa yang dimaksud fahsya dan apa bedanya dengan mungkar? Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh syariat Islam. Syariat Islam mengingkari atau melarang mencuri. Nah, berarti mencuri itu mungkar. Riba dilarang diingkari oleh Islam. Berarti riba itu mungkar. Perbuatan maksiat apapun, kecil maupun besar, semuanya diingkari oleh Islam. Berarti itu mungkar. Maka mungkar ini lebih umum daripada fahsya. Fahsya itu lebih dahsyat daripada mungkar. Segala yang fahsya pasti mungkar. Tetapi tidak segala yang mungkar berarti apa? Fahsya. Boleh dikatakan fahsya itu dosa-dosa yang ngeri-ngeri. Dosa-dosa yang dianggap jelek sekali di dalam Islam ini. Maka zina itu fahsya. Riba itu fahsya. Bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajiban zakatnya, itu fahsya. Pokoknya yang dahsyat-dahsyat itu fahsya. Tapi yang dosa-dosa kecil tidak disebut fahsya, tapi disebut mungkar. Maka mungkar ini lebih umum daripada fahsya. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Al-haditsus tsamin an Jabir radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunuti, rawahu Muslim. Ini hadis terakhir dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu, paling utamanya, as-salati, salat, adalah tulu, panjangnya, al-qunuti, berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata-kata kunut di sini tidak diartikan doa kunut, tetapi diartikan berdiri. Dan Imam Nawawi mengatakan, ulama sepakat hadis ini kata-kata kunut artinya berdiri, bukan doa kunut. Kenapa muncul kesepakatan itu? Karena ternyata hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dengan kalimat tulul qiyam. Yang qiyam itu artinya berdiri. Nah, maka riwayat yang kedua tersebut menafsirkan kata-kata kunut. Andaikan tidak ada riwayat yang kedua tadi, mungkin para ulama berselisih pendapat. Apa makna kunut di sini? Tapi karena adanya riwayat yang kedua tadi, maka semuanya sepakat kunut di sini artinya berdiri. Lah kok bisa begitu? Kunut kadang-kadang diartikan berdiri, kadang-kadang diartikan doa kunut. Ini gimana? Itu sebabnya karena dalam bahasa Arab ada lafal mushtarak. Mushtarak itu satu kata maknanya bisa beraneka ragam. Dan itu dalam bahasa Arab biasa. Contoh lain misalnya kata-kata jariyah. Jariyah itu dalam Al-Quran diartikan kapal. Hamalnakum fil jariyah. Padahal bahasa keseharian, jariyah itu artinya adalah budak perempuan. Nah, berarti ini lafal mustarak yang bisa beraneka ragam maknanya. Karena itu kalau ada lafal mustarak, kita pilih makna yang paling pas. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan kunut. Nah, kunut di sini kalau diartikan berdiri tidak cocok. Kenapa? Karena sudah ada kata-kata kumu yang artinya berdirilah. Maka maksudnya di sini kumu, berdirilah, maksudnya salatlah lillahi karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Maka kunut dalam ayat ini artinya apa? Khusyuk. Ada juga yang mengartikan qanitin di sini artinya sakitin, diam. Karena dulu di awal Islam salat boleh ngobrol. Kemudian turun ayat ini. Mulai sekarang salat tidak boleh ngobrol. Salat harus diam. Maksudnya diam, tidak ngomong sama orang lain. Ngomongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna kunut dalam ayat ini. Nah, kenapa diartikan begitu? Karena yang pasnya seperti itu, ya. Nah, kembali ke sini, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Jabir di antara sahabat Nabi ada beberapa orang. Ada Jabir bin Samurah, ada Jabir bin Abdurrahman, ada Jabir bin Abdillah, macam-macam. Nah, kalau tidak disebutkan bin siapa, itu pasti yang dimaksud adalah Jabir bin Abdillah. Kenapa? Karena dialah Jabir yang paling terkenal di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdillah ini termasuk sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Ansor. Kita tahu sejarahnya orang-orang Ansor masuk Islam, waktu itu mereka haji ke Baitullah. Nabi masih belum hijrah dari Mekah. Maka kemudian berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka baiat kepada Nabi, iman kepada Nabi. Nah, salah satu di antara mereka adalah Jabir ini. Maka dia termasuk sahabat Nabi yang terkenal karena awal masuk Islam. Waktu itu dia paling muda di antara sahabat-sahabat Ansor yang baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, yang dimaksud afdol, paling utama, jangan lupa, dulu pernah saya sampaikan kaidahnya. Ada 3 kata maknanya sama. Paling afdol, paling disukai oleh Allah, paling besar pahalanya. Maknanya sama. Maka berarti paling afdol di sini maksudnya apa? Paling besar pahalanya. Salat paling gede pahalanya itu gimana? Caranya gimana? Caranya adalah tulul kunut. Berdirinya dilamakan. Tapi para imam jangan menggunakan hadis ini kemudian sholat mengimami jamaah dengan membaca Al-Baqarah sampai khatam. Itu tidak pada tempatnya.
Ini tempatnya adalah kalau sholat sendiri-sendiri. Silahkan diperpanjang, terserah semau dia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man amma fal yukhaffif. Barang siapa yang mengimami manusia, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Hendaklah meringankan, jangan diberat-beratkan atau dipanjang-panjangkan. Karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah, ada juga orang yang sakit, ada juga orang yang punya hajat. Tetapi idza shalla li nafsih, kalau dia salat untuk dirinya sendiri, salat sunnah atau dia salat fardu tapi sendiri, falyutawwil, maka adalah dia panjang-panjangkan, masya'a, terserah dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, maka salat tahajud paling utama yang bagaimana? Yang paling lama berdirinya. Hadis ini menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Mana lebih utama? Ada dua orang, satu sholatnya pendek-pendek, tetapi rakaatnya lebih banyak. Satu lagi sholatnya panjang-panjang, tapi rakaatnya lebih sedikit. Sebagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah yang rakaatnya pendek-pendek. Kenapa? Karena dengan jumlah rakaat yang banyak, menyebabkan sujudnya lebih banyak. Dan sujud itu fadilahnya sangat besar. Dulu pernah kita baca hadis tentang fadilah sujud. Ketika seorang sujud itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak sujud berarti semakin utama. Satu kali sujud ditinggikan 1 derajat. Nanti sujud lagi, naik lagi 1 derajat. Sujud lagi, naik lagi 1 derajat. Pendapat yang kedua mengatakan yang lebih utama adalah yang lebih lama berdirinya, yang lebih lama rakaatnya, meskipun jumlah rakaatnya hanya sedikit. Kenapa? Dalilnya hadis ini, afdhalus shalah tulul qunut. Dan saya setuju pendapat yang kedua ini. Kenapa? Satu, sesuai hadis ini. Dua, sesuai praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahajud enggak pernah 23 rakaat, enggak pernah. Beliau senantiasa belasan rakaat. Kadang 13, kadang 11, kadang 9, kadang 7, sedikit-sedikit. Tetapi lamanya dahsyat. 1 rakaat baca Baqarah, 1 rakaat lagi baca Ali Imran, 1 rakaat lagi baca An-Nisa, 1 rakaat lagi baca Maidah, yang kita tidak mampu. Sebab yang ketiga, kalau kita perpanjang berdiri, ini dahsyat susahnya, sakitnya kaki kita. Lelahnya kaki kita lebih dahsyat daripada kalau jumlah rakaatnya diperbanyak. Sama-sama 1 jam. 1 jam 11 rakaat dengan 1 jam 23 rakaat. Pasti lebih lelah yang 11 rakaat. Kenapa? Karena yang 23 rakaat ini segera berpindah posisi. Berdiri sebelum kakinya keju, sebelum kemeng sudah ruku. Tapi kalau yang lama tadi, yang 11 rakaat, maka lebih susah, ini lebih sakit. Dan itu sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna laki minal ajr, sesungguhnya bagianmu dari pahala, ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim dari Aisyah. Nah, maka lebih susah mana? 11 rakaat atau 23 rakaat? Lebih susah yang 11. Kalau lamanya sama loh ya. Kalau lamanya berbeda ya tentu saja yang lebih lama yang lebih utama. 11 rakaat 1 jam, 23 rakaat 3 jam. Nah, ini jelas yang lebih utama yang 3 jam. Tapi seandainya sama 1 jam, 1 jam. Maka yang lebih utama adalah yang 11 rakaat dengan sebab dia lebih lelah, maka pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sudah sesuai dengan hadis ini. Tulul qunut, yang lama berdirinya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa sholat dengan berdiri lebih utama daripada sholat dengan duduk. Dan itu sesuai hadis Nabi yang lain. Alan nisfi. Rasul bersabda, sholatul jalis, sholatnya orang yang duduk. Alan nisfi, separuh pahalanya. Min sholatil qaim, daripada sholatnya orang yang berdiri. Kenapa? Karena duduk lebih ringan, lebih nyaman.
Salatul rajuli qa'iman, salat seseorang berdiri, afdal lebih utama, maksudnya lebih besar pahalanya. Min salatihi qa'idan, daripada salat dengan duduk. Wa salatuhu qa'idan, salatnya dengan duduk, ala nisfi, separuh. Min salatihi qa'iman, daripada salatnya dengan berdiri. Wa salatuhu na'iman, dan salatnya dengan tidur. Tidur ini maksudnya berbaring. Ala nisfi, separuhnya lagi. Min salatihi qa'ida, daripada salat yang dilakukan dengan duduk. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Ini maksudnya salat sunnah, ya. Karena kalau salat wajib harus berdiri, tidak boleh duduk. Tapi salat sunnah bebas kita. Salat tahajud, kita lelah kalau berdiri, maka duduk, boleh. Dari awal sampai akhir duduk terus, boleh. Tapi kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah salat tahajud dengan duduk, kecuali setelah tua. Ya. Usia beliau 63. Nah, mungkin setelah usia 60, sudah mulai agak gemuk badannya orang usia 60 itu, sudah berat. Nah, waktu itulah Nabi baru kemudian sholat tahajudnya dengan duduk. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dengan duduk. Baik, inilah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kemudian pada halaman 335 beliau menyebutkan satu tanbih, satu peringatan. Qala ulama'una sufiyah, berkata ulama-ulama sufi kami, haqiqatus salati munajatur rabbi. Hakikat salat itu adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghful fiha. Maka tidak sepantasnya orang lalai di dalam salat tersebut. Nah, ini adalah ringkasan dari pembahasan fadilah-fadilah salat yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jaga kekhusyuan salat, karena salat itu sama dengan kita lagi bicara sama Allah. Kalau kita diajak bicara orang dan kita tidak memperhatikan ucapan orang itu, kan dia bisa sakit hati. Dia menganggap kita meremehkan dia. Kamu saya ajak ngomong nggak perhatikan, malah kamu sibuk dengan HP-mu, malah toleh ke sana kemari. Orangnya tidak senang disikapi seperti itu. Nah, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat itu kita sedang dialog sama Allah. Maka kalau sedang dialog dengan Allah, berarti kita harus fokus memikirkan apa yang sedang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan ulama-ulama sufi. Hakikat salat adalah munajat kepada Allah. Nah, istilah sufi ini istilah yang sebagian orang tidak suka. Dan ini wajar. Kenapa? Karena sebagian sufi ada yang sesat. Zikir dengan cara menari-nari dan sebagainya. Nah, itu tidak sesuai ajaran Nabi SAW. Zikir, kiainya di tengah, kemudian murid-muridnya mengelilinginya sambil tepuk-tepuk, sambil lonjak-lonjak. Zikir kayak apa begitu? Maka wajar kalau sebagian orang tidak suka mendengar istilah sufi. Tapi saya perlu jelaskan di sini bahwa sufi itu bermacam-macam. Ada 3 madrasah sufi. Yang pertama, sufi salafi, yaitu sufi dari ulama-ulama terdahulu. Misalkan Hasan al-Basri, misalkan Sufyan al-Thawri, Harith al-Muhasibi, ini semuanya sufi-sufi yang baik. Tujuan mereka satu saja, bagaimana menjalin hubungan dengan Allah sebaik-baiknya dengan berpaling dari dunia. Jadi mereka hidup di dunia tetapi tidak mikir dunia sama sekali. Kenapa? Karena kalau mikir dunia nanti hubungannya dengan Allah jadi tidak sempurna. Sehingga tidak pernah mikir masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh bekerja, bukan ya. Bekerja tetapi tetap hatinya, rohnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kerja hanya dilakukan sekedar sebagai melakukan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Nah, itu adalah disebut madrasah sufi salafi. Yang kedua adalah sufi yang sunni. Nah, itu seperti grupnya Imam Ghazali dan sebagainya. Disebut madrasah sufi sunni, kenapa? Karena rata-rata mereka dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kekurangannya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau sering menyebutkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu, tanpa dijelaskan itu hadisnya dhaif atau palsu. Karena itu kitab Ihya, meskipun isinya banyak yang bagus, tetapi perlu diperhatikan masalah hadisnya. Jangan sampai kita membaca hadis dalam kitab Ihya, langsung dipercaya sebagai sabda Nabi. Salah. Kenapa salah? Karena Imam Ghazali bukan ahli hadis. Dan betapa banyak ulama yang dia mumpuni dalam bidang dia, tetapi tidak mumpuni dalam bidang hadis. Kenapa? Memang bukan ahli hadis.
Imam Ghazali bukan termasuk ahli hadis. Dia ahli fikih top sekali dia. Menulis kitab Al-Wajiz, Al-Wasit dan sebagainya. Kitab fikihnya banyak sekali. Dalam masalah menata hati, tasawuf, bagus. Karena memang dia pakarnya. Tapi dalam masalah hadis tidak. Sehingga perlu berhati-hati dalam membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Kalau ada hadis diperhatikan dulu. Sudah ditakhrij hadisnya oleh Imam Iraqi, yang dhaif dijelaskan dhaif, yang palsu dijelaskan palsu oleh beliau. Yang ketiga, nah ini banyak kesesatannya. Sufi falsafi, sufi-sufi akhir. Nah, mereka sudah banyak menyimpang. Mereka sufi, mengakunya sufi, tetapi tidak ada nilai sufi padanya. Apa sih sebenarnya sufi itu? Intinya sebenarnya satu. Bagaimana menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sufi itu dengan nama lain adalah ihsan. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang 3. Islam, iman, ihsan. Nah, nama lain dari sufi itu apa? Ihsan. Bagaimana ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Nah, kalau kita menyembah Allah seolah-olah Allah di depan kita, kita bisa melihatnya. Tidak mungkin kita menyembahnya dengan ala kadar. Salat tanpa memperhatikan khusyuknya, tidak mungkin. Kenapa? Kita merasa Allah terlihat di depan kita. Nah, itu makom ihsan kayak begitu. Nah, sufi itu sebenarnya begitu. Maka istilah sufi ini, kalau dianggap tidak menyenangkan, diganti aja nggak ada masalah. Ulama ihsan, nggak ada masalah. Ulama akhlak, boleh, nggak ada masalah. Ya. Karena sufi itu intinya tujuannya itu saja. Ya, bahwasanya hendaklah kita berakhlak yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sendiri menyebut istilah sufi tidak ada masalah. Karena tahu bahwasanya sufi itu memang ada bermacam-macam seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabihi tammat hadihi risalah. Dengan demikian sudah selesailah risalah ini kita baca. Falhamdulillahi rabbil alamin. Wa yalihi insyaallah. Dan akan dilanjutkan insyaallah dengan mukhtasar fadail tabligh. Fadilah-fadilah tabligh, yaitu menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Linafsil muallif, juga karya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Yang ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.